kami akan melaunching studio mini Fakultas Teknik. Welcome, selamat datang di Studio Mini Darul Ilmi Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat-sahabat, para dosen, karyawan, dan mahasiswa, dan masyarakat yang ada di kanal ini, kami pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini, insya Allah kami akan melaunching studio mini Fakultas Teknik yang diharapkan menjadi tempat para dosen, karyawan, maupun masyarakat untuk bisa berkontribusi di dalam membangun Fakultas Teknik secara khusus dan UMI secara umum. Studio mini ini yang kami akan beri nama Darul Ilmi, kita harapkan akan menjadi sarana di dalam rangka memberikan pembelajaran baik para dosen maupun mahasiswa maupun kepada masyarakat untuk bisa kita manfaatkan baik live secara streaming maupun pembelajaran melalui kalam. Kita harapkan nanti di Fakultas Teknik ini akan tumbuh semangat untuk berubah. Kita berharap dari tempat ini nanti akan ada konten-konten pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, kemudian konten-konten pembelajaran yang disampaikan oleh seluruh laboratorium yang ada di Fakultas Teknik. Karena itu saya ingin melaunching hari ini studio mini ini dengan mengajak kepada semuanya untuk bersama-sama membaca basmalah, dan studio mini ini kami beri nama Darul Ilmi, pintu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa saya kasih nama Darul Ilmi? Karena insya Allah nanti di setiap Jumat kita harapkan ada ceramah-ceramah dari seluruh lapisan masyarakat, apakah itu tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat, akan memberikan tausiah antara jam 11 sampai jam 12. Ini nanti kita harapkan di setiap Jumat itu kita akan live secara streaming melalui YouTube tentang ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh para ulama maupun para tokoh-tokoh masyarakat. Juga nanti akan kita live streaming setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sebelum duhur. Kalau di Senin dan Rabu itu akan kita ikut mengaji bersama-sama dengan membaca surah-surah yang memang sudah sering kita baca di sini, antara lain Ar-Rahman, Yasin, terus An-Naba, Al-Mulk, dan sebagainya. Itu di antara Senin dan Rabu. Kemudian nanti Selasa dan Kamis itu akan kita langsung streaming di Musalla Darul Ikhlas Fakultas Teknik, itu akan mendengarkan kultum selama 7 menit. Ini semua akan kita dorong kepada seluruh dosen-dosen dan karyawan maupun masyarakat. Nanti kita akan jadwalkan melalui Wakil Dekan 4. Inilah kira-kira yang tujuan membuat studio ini, dan nanti kalau ada acara-acara mahasiswa juga bisa memanfaatkan secara maksimal. Bisa live streaming, karena itu nanti dimanapun acaranya, bisa di rumah, bisa di hotel, dan ini nanti akan terkonek langsung dengan kami punya studio di Fakultas Teknik ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang Fakultas Teknik. Saya ingin memulai dengan apa sih yang ingin dicapai oleh Fakultas Teknik melalui visinya. Visi Fakultas Teknik itu adalah bagaimana Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia ini menjadi fakultas yang unggul dalam pelayanan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Jadi pelayanan di Fakultas Teknik ini harus unggul. Ya. Kemudian bagaimana pengembangan Tridharma perguruan tinggi ini kita dorong untuk menjadi unggul di dalam ilmu-ilmu keteknikan. Ya. Apakah itu teknik sipil, apakah itu teknik mesin, apakah itu teknik elektro maupun teknik arsitektur. Karena kami punya program studi itu ada 4. Yaitu sipil, mesin,
elektro, dan arsitektur. Yang tentu kita harapkan untuk berprestasi secara nasional di tahun 2021 ini dengan basis Islam, nilai-nilai Islam yang dikembangkan oleh Universitas Muslim Indonesia. Kemudian, untuk bisa mencapai visi yang kita sudah tetapkan ini, maka Fakultas Teknik juga punya misi. Bagaimana misinya? Yaitu bagaimana meningkatkan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi Fakultas Teknik ini akan mendorong kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran. Sekarang ini alhamdulillah pengajaran itu karena COVID ini kita semua dorong dosen untuk melakukan pembelajaran melalui Kalam. Di UMI ada program yang namanya Kalam. Semua mata pelajaran, semua dosen-dosen kita harapkan akan memberikan pelajaran melalui Kalam ini yang terkoneksi dengan Spada, ya, yang terkoneksi dengan Spada, sehingga seluruh dosen yang mengajar di Fakultas Teknik itu akan terpantau langsung melalui sistem yang dikembangkan oleh Dirjen Perguruan Tinggi. Selain pengajaran, maka juga kita akan dorong dosen-dosen untuk melakukan penelitian. Selama ini Fakultas Teknik itu sangat ketinggalan di dalam penelitian karena rata-rata kalau sudah tamat, sudah selesai, mereka cari pekerjaan di luar untuk menambah kesejahteraannya. Sekarang ini Fakultas Teknik berharap dosen-dosen, karyawan dan mahasiswa, dosen-dosen dan mahasiswa itu kita dorong untuk melakukan penelitian-penelitian. Karena itu saya harap setiap laboratorium nanti itu sudah harus punya roadmap penelitian. Di Fakultas Teknik ini ada 27 laboratorium. Ada laboratorium pembelajaran, ada juga laboratorium penelitian. Dan saya kira sekarang ini kita punya laboratorium yang saya kira kalau di Sulawesi Selatan ini kita cukup andalkan, yaitu laboratorium mikro. Sehingga nanti ini kita harapkan teman-teman baik dari seluruh perguruan tinggi yang ada di kawasan Indonesia Timur ini, kalau ada yang mau diperiksa, bisa datang ke Fakultas Teknik. Tapi ini laboratorium penelitian, tidak dipakai untuk laboratorium pembelajaran kepada mahasiswa. Ya. Tapi ini laboratorium penelitian biasanya diperuntukkan untuk hal-hal, karena ini cukup peka, kita harapkan ini menjadi motor untuk menggerakkan penelitian-penelitian yang ada di UMI. Selain penelitian, maka kita juga dorong kepada dosen-dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat, dosen dan mahasiswa. Nah, inilah 3 pilar ini, pengabdian, pendidikan, dan penelitian. Ini kita akan dorong supaya Fakultas Teknik bisa mencapai tadi yang dicita-citakan, yaitu menjadi fakultas yang unggul. Selain itu, kita juga akan melakukan usaha supaya ada tata kelola yang baik. Good Faculty of Governance, ya, sehingga pelayanan yang kita harapkan unggul ini bisa tercapai. Nah, dengan tentu mengembangkan pengembangan, dengan mengedepankan pengembangan dan mutu layanan Tridharma perguruan tinggi. Jadi bagaimana karyawan-karyawan atau sivitas akademi Fakultas Teknik ini kita dorong untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kita punya harapan. Bapak-bapak dan saudara-saudara mahasiswa, para dosen yang ada sempat melihat streaming kita kali ini, alhamdulillah mahasiswa Fakultas Teknik ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya. Bahkan ada beberapa jurusan yang sekarang ini kami agak kesulitan untuk menerima semua pendaftar, terutama di jurusan sipil. Ya. Karena kita tahu bahwa ada aturan dari Dikti tidak boleh melampaui rasio. 1 berbanding, kalau eksakta itu 1 berbanding 30. Nah, ini jurusan sipil ini kadangkala sudah banyak sekali pendaftarnya sehingga sudah akan bersaing. Ya. Tetapi untuk jurusan-jurusan yang lain saya kira masih tidak terlalu ketat. Tapi kalau di jurusan tertentu itu akan susah. Ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenapa bisa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun? Karena alhamdulillah Fakultas Teknik sudah tidak menjadi momok yang susah lagi kuliah. Kalau dulu kita kuliah di Fakultas Teknik ini bisa 7-8 tahun, sekarang ini tidak ada lagi yang sampai 7 tahun.
Kenapa tidak ada lagi yang sampai 7 tahun? Karena secara otomatis kalau mahasiswa sudah melampaui kuliah 7 tahun, secara otomatis itu akan tidak menjadi mahasiswa fakultas teknik lagi. Dan ini menjadi aturan dari universitas, bahkan menjadi aturan dari Dirjen Dikti. Kita dorong mahasiswa kita di fakultas teknik ini untuk bisa menyelesaikan studi S1-nya itu hanya 8 semester. Bahkan alhamdulillah, sudah ada beberapa mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya di bawah 4 tahun. Nah, inilah yang menyebabkan sekarang ini minat orang untuk masuk di fakultas teknik ini, minat siswa-siswa masuk di fakultas teknik ini cukup tinggi. Karena itu anak-anakku sekalian, utamanya yang akan masuk nanti di tahun 2021-2022 ini segera melakukan persiapan untuk mendaftar. Karena jangan sampai nanti kuota yang kita siapkan ini tidak cukup untuk saudara kami tampung di tempat ini. Karena nanti mungkin sistemnya adalah orang-orang yang mendaftar sebelum pengumuman di PTN itu keluar, itu akan kita prioritaskan untuk kita terima. Selain itu juga yang mendorong peningkatan ini karena alhamdulillah dari tahun ke tahun jumlah alumni Fakultas Teknik itu semakin hari semakin meningkat. Sekarang ini kalau kita lihat alumninya itu sudah hampir 13.000 orang. Itu akan memberikan kontribusi sebesar 11,2% kepada alumni UMI secara keseluruhan. Jadi lumayan besar ya, 11. Kalau alumni UMI itu sekitar hampir lebih 100.000, maka kita punya alumni itu hampir 13.000. Nah, ini juga yang mendorong orang-orang yang menyebabkan Fakultas Teknik itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah mahasiswa. Karena alumni-alumninya sudah berpartisipasi di mana-mana. Bahkan ada alumni Fakultas Teknik itu sudah pernah jadi menteri. Ada yang jadi wakil gubernur, ada yang jadi wakil bupati, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, semuanya ini bersinergi untuk berharap Fakultas Teknik di masa depan itu bisa lebih maju dan kita harapkan unggul. Kemudian, tenaga yang kita siapkan, kenapa Fakultas Teknik itu bisa meningkat terus? Karena tenaganya cukup. Sekarang ini jumlah tenaga dosen yang ada di Fakultas Teknik itu jumlahnya 257 orang. Dengan jumlah mahasiswa kurang lebih 2.000 lebih mahasiswa aktif. Jadi kalau mau diukur-ukur ya sebenarnya rasionya hanya sekitar 1 berbanding 15 orang. Jumlah karyawan yang meladeni sekarang ini jumlahnya 36 orang. Jadi semua ini kita buat supaya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh stakeholder yang terkait dengan Universitas Muslim Indonesia. Tadi saya sudah bilang bahwa selain tadi alumni, dosen, terus penyelesaian studi, mendorong, maka di Fakultas Teknik juga ini maju, banyak orang yang mau kuliah karena adanya laboratorium yang cukup. Saya sudah katakan tadi ada 27 laboratorium. Di sipil ada 6. Ya, struktur dan bahan, hidrolika, mekanika tanah, jalan raya, transportasi, dan ilmu kurtana. Di laboratorium Fakultas Teknik misalnya jurusan arsitektur ada laboratorium studi akhir, ada laboratorium dan struktur dan konstruksi bangunan, ada struktur dan bahan, ada laboratorium interior, ada laboratorium kota, sains dan teknologi, dan AutoCAD. Kemudian di laboratorium yang lain, misalnya di mesin dan elektro juga cukup bisa meladeni teman-teman yang ada di atau para mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik, termasuk para orang-orang yang mau melakukan penelitian bisa datang ke laboratorium Fakultas Teknik untuk menguji material-material yang mungkin diperlukan. Kemudian, sebelum saya akhiri, maka saya ingin juga menyampaikan bahwa anak-anakku sekalian, terutama mahasiswa,
Di masa depan, maka paling tidak ada beberapa tantangan yang saudara harus bisa hadapi dan bisa selesaikan. Pertama, mahasiswa Fakultas Teknik itu diharapkan mampu memecahkan masalah yang tidak pernah terbayarkan, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan. Masalah sekarang ini ada COVID-19, orang tidak pernah berpikir. Tetapi mahasiswa Fakultas Teknik atau sivitas Fakultas Teknik harus mampu memecahkan persoalan yang terkait dengan hal-hal yang tidak terpikirkan. Banyak, saya kira, tantangan-tantangan ini, ya. Apalagi di era sekarang ini 4.0, sekarang mau masuk ke 5.0, di era digitalisasi, kemudian ada macam-macam. Karena itu, teman-teman, anak-anakku sekalian, supaya segera mempersiapkan diri untuk mencoba memecahkan masalah yang belum pernah terpikirkan. Kemudian, mahasiswa teknik ini kita juga akan berusaha membekali dengan keterampilan. Ya, keterampilan. Mempunyai skill. Karena jurusan ini adalah jurusan keterampilan, jurusan skill. Karena itu nanti kita harapkan ada SK. Selain ijazah, mereka juga sudah punya surat pendamping ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, SKPI. Nah, nanti ini akan kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikat. Misalnya nanti kalau anak-anak arsitek harus menguasai misalnya AutoCAD. Tidak boleh tamat kalau tidak menyelesaikan AutoCAD misalnya. Kalau mahasiswa sipil harus paling tidak harus bisa melakukan pengukuran. Ini standar-standar yang harus ditetapkan. Sudah bisa mendesain jembatan, sudah bisa mendesain macam-macam, ya, dengan memakai teknologi ada SAP dan sebagainya. Begitu juga di elektro, begitu juga di mesin. Kemudian kita juga berharap teman-teman, anak-anakku sekalian juga bisa bekerja sama. Di masa depan ini membangun sistem ini penting. Bekerja sama ini adalah variabel yang paling penting. Ada penelitian bahwa kadangkala kelulusan itu tidak menjadi terlalu penting di masa depan. Anda lulus dengan nilai predikat cum laude itu mungkin bagus dan kita dorong, tetapi bukan itu yang terpenting di masa depan. Salah satu yang terpenting adalah Anda harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Harus Anda mampu melakukan kegiatan yang bisa melibatkan banyak orang. Karena tidak ada orang sekarang ini yang mampu mengetahui seluruh disiplin ilmu. Karena itu perlu kerjasama. Nah, kerjasama ini harus ada kemampuan untuk membangun sistem seperti apa. Karena kalau bekerja sama itu tentu ada yang punya kegiatan ini, sehingga nanti ini bisa dipadukan sehingga bisa mendapatkan kegiatan manfaat yang lebih besar. Kemudian anak-anakku sekalian, terakhir sebelum saya tutup, saya juga ingin menggambarkan seperti apa proyeksi pendidikan di masa depan. Anak-anakku sekalian harus membekali diri paling tidak 3 hal di dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan di masa depan. Yang pertama itu, ini saya sebenarnya ambil dari ceramah Bapak Gubernur DKI Jakarta. Harus Anda mempunyai karakter. Di Fakultas Teknik ini, karakter ini yang harus kita bangun dengan baik. Karakter ini saya bagi dalam 2 bahagian. Ada yang disebut dengan karakter moral. Bagaimana itu anak-anak teknik kalau selesai atau sivitas akademika Fakultas Teknik itu harus punya karakter moral. Dia jujur, dia adil, dia rendah hati, dia tidak sombong. Ini yang disebut dengan karakter moral. Sebelum tamat harus mereka memiliki ini yang disebut karakter moral. Jujur, adil, dan rendah hati. Tidak sombong, karena semuanya itu juga sombong ini akan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang saya sebut dengan karakter kinerja. Mahasiswa teknik atau sivitas teknik, Fakultas Teknik itu harus
punya karakter kinerja. Bagaimana dia mempunyai keterampilan. Dia bisa bekerja keras. Dia tidak mudah menyerah. Ini disebut dengan karakter kinerja. Ini juga harus dimiliki oleh anak-anak teknik di masa depan. Kita tahu anak-anak teknik itu punya karakteristik tersendiri. Nah, karakter-karakter ini harus dimiliki oleh anak-anakku sekalian, terutama mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik sebelum tamat. Kemudian yang kedua yang harus Anda miliki, selain karakter, Anda harus memiliki yang namanya kompetensi. Ya, kompetensi. Kompetensi ini adalah kemampuan Anda untuk bisa bersaing di dunia kerja, di dunia nyata, di dunia masa depan. Ada kompetensi di bidangnya masing-masing. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mempunyai modal kritis, modal kreatif, modal komunikasi, dan modal kolaboratif. Tadi saya sudah bilang bahwa IP kadangkala tidak terlalu penting lagi. Yang diperlukan itu bagaimana bisa melakukan komunikasi, bagaimana bisa melakukan kolaborasi, dan Anda kreatif serta kritis. Dan kita harapkan di masa depan anak-anak teknik itu bisa hidup secara mandiri. Kemudian yang terakhir, Anda harus bisa memiliki nilai literasi, yaitu bagaimana menguasai teknologi dan menghargai budaya-budaya bangsa yang kita kembangkan di negara kita tercinta ini. Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebanggaan kita harus budaya-budaya yang ada di negara kita harus tetap pelihara, kita harus kembangkan. Kemudian yang terpenting adalah penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini tidak bisa tidak. Karena itu sekarang saya sudah instruksikan kepada seluruh dosen harus belajar, karena di sini masih ada dosen milenial, ada juga dosen kolonial, terutama dosen-dosen kolonial ini yang kira-kira seperti saya ini harus bisa lebih banyak belajar tentang teknologi. Kemudian karena ini terkait dengan visi UMI, maka harapan kami pada mahasiswa UMI kalau dia sudah tamat, dia memiliki ilmu yang bisa diamalkan, itu yang saya sebut dengan berilmu amalia. Kemudian dia bisa mengamalkan ilmunya, itu yang saya bilang dengan beramal ilmiah, serta mempunyai akhlakul karimah, tadi itu adalah karakter moral, kemudian dia bisa bersaing dimanapun dia berada. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan inilah mungkin yang saya bisa sampaikan. Saya berharap kepada anak-anakku sekalian, terutama mahasiswa dan para alumni, mari membantu kami di dalam rangka membesarkan dan menjadikan Fakultas Teknik ini menjadi fakultas teknik yang bisa menjadi kebanggaan kita semua, menjadi kebanggaan para alumni, menjadi tempat untuk bisa menimba ilmu. Dan saya harap studio ini menjadi tempat untuk para kawan-kawan dosen mengembangkan kreativitasnya sehingga nanti bisa termanfaatkan dengan baik. Saya juga berharap nanti melalui studio ini, para orang tua murid bisa melihat apakah mahasiswa tersebut sudah membayar atau belum, berapa yang dia bayar. Ini mudah-mudahan nanti di masa depan bisa kita lihat melalui website Fakultas Teknik. Kemudian kita juga berharap para orang tua murid bisa juga sekaligus melihat apakah setelah mereka ujian atau evaluasi dilakukan oleh para dosen, maka bisa sudah diketahui apakah mahasiswa itu lulus dalam mata kuliah tertentu atau tidak. Saya kira inilah hal-hal yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan tempat ini, studio ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.